kebiasaan ya, saya kembali refresh ke belakang bahwa lingkungan keluarga saya cukup kuat terkait dengan budaya, adat istiadat, seni, tari dan lain-lain, dan itu melekat sejak saya usia dini dan terbawa sampai dewasa saat ini. Bagaimana kita mengintegrasikan literasi budaya untuk kaum tadi bicara soal generasi muda. Saya percaya optimis anak muda NTT bisa, dan kekayaan yang sudah dimiliki itu bisa menjadi warisan yang sangat mahal untuk kita. Orang tua melibatkan anak di dalam aktivitas-aktivitas budaya di masyarakat atau di lingkungan keluarga khususnya. Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ketemu lagi di podcastku RRI Kupang Beta Pung Podcast. Kali ini ketongpung topik menarik ya, tentang literasi budaya nih Bapak Mama Saudara. Nah, kalau omong tentang budaya ya, literasi budaya yang ada dalam ketongpung bayangan itu adalah mungkin sesuatu yang kuno atau sesuatu yang mungkin susonde relevan lagi dengan zaman sekarang, apalagi di era milenial saat ini ya, apalagi anak-anak muda kalau ketong ajak dong omong tentang budaya tuh dong lebih seperti bosan begitu, aduh bahas lain bahas konten-konten yang viral sekarang. Padahal Bapak Mama Saudara, anak muda kan juga punya tanggung jawab ya untuk terlibat dalam pelestarian budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sesuai juga dengan ketongpung tagline, karena sudah saatnya yang muda yang bicara budaya. Sesuai dengan topik kali ini Bapak-Bapak Saudara, penasaran ya seperti apa literasi budaya itu? Ketong sudah ada narasumber di sini, seorang pegiat literasi, Ketua Gerakan Literasi NTT, ada Kakak Polikarpusdo. Halo Kakak Poli. Halo, selamat sore. Apa kabar Kakak Poli? Ya, puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik ya. Nah, bicara tentang ketongpung topik kali ini Kakak Poli menarik sekali ya. Apalagi Kakak Poli selaku Ketua Gerakan Literasi ya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, sejak kapan nih Kakak Poli tertarik dengan yang namanya literasi? Oke, baik. Terima kasih sahabat literasi. Saya menyapa salam literasi untuk kita semua, khususnya salam literasi budaya. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada RRI Pro 4 Kupang, dalam hal ini podcast RRI Kupo ya. Terima kasih atas undangannya, dan saya merasa gembira bisa berdiskusi terkait dengan literasi budaya di ruang yang sangat bermartabat ini. Sejak kapan saya tertarik dunia literasi, khususnya literasi budaya? Memang kita bicara literasi itu luas sekali, dan spesifik hari ini literasi budaya memang karena kebiasaan ya. Saya kembali refresh ke belakang bahwa lingkungan keluarga saya cukup kuat terkait dengan budaya, adat istiadat, seni, tari dan lain-lain, dan itu melekat sejak saya usia dini dan terbawa sampai dewasa saat ini. Dan dalam perjalanan saya juga tidak pernah berpikir bahwa suatu saat saya akan menjadi semacam penggerak atau ya tidak berlebihan ya, tapi semacam pemicu atau ikut terlibat dalam mewariskan literasi budaya. Ternyata itu proses yang panjang juga, dari masa kecil dan lingkungan terkecil kita yaitu keluarga lah yang membentuk itu, dan saya mengalaminya. Oke, terus kenapa bisa tertarik tuh Kak? Apa hanya karena semata-mata ada di lingkungan keluarga ia mencintai literasi, apalagi literasi budaya? Iya, jadi baik, terima kasih ya. Kebiasaan-kebiasaan itu terbawa sampai besar, sampai dewasa saat ini, dan pertanyaan yang sangat menukik, mengapa tertarik? Budaya itu bukan sekedar rutinitas, itu soal jati diri, ya, harga diri, jati diri, peradaban kita. Jadi kalau saya mengibaratkan itu roh, jantungnya. Jadi ketika generasi melekat budaya dalam dirinya, ya, itu akan berdampak luas. Orangnya pasti toleransi, ya kan, punya peradaban, semangat spirit budaya yang sangat kuat, ya, sopan santun, memahami dan mengerti tentang budaya lain. Nah, banyak faktor, termasuk juga
kreatif dan juga inovasi. Jadi orang-orang yang punya kemampuan budaya literasi yang kuat, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif. Jadi itu yang terbawa sampai saat ini, dan saya kebetulan membangun sebuah pendidikan non formal, pusat kegiatan belajar masyarakat yang salah satu fokus yaitu pengembangan di sektor budaya. Gitu. Oke, baik. Nah, itu memang sudah menjiwai sekali. Menjiwai sekali ya. Apalagi sekarang sudah sebagai ketua gerakan literasi. Gerakan literasi. Oke. Nah, perkembangan literasi di NTT sendiri seperti apa, Kak? Dan juga Kota Kupang? Ya, baik. Jadi kalau pertanyaan perkembangan literasi ini umum. Kita mau bicara literasi baca tulis, atau literasi digital, atau literasi budaya, atau literasi lainnya. Tapi dalam konteks literasi masyarakat ya, pertanyaan tadi bahwa memang NTT di 3 tahun terakhir tren naik khusus literasi membaca ya, dan kita di 2022 masuk 10 besar sebagai masyarakat gemar membaca, masuk 10 besar. Dan kita sampai saat ini literasi itu ada 3 lokus ya, ada literasi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi kalau dilihat dari literasi masyarakat kita tren positif. Jadi kemampuan masyarakat NTT khususnya Kota Kupang, karena mungkin dipermudah dengan segala macam akses internetan dan digitalisasi, itu mempermudah orang untuk mengakses semua hal, termasuk hal yang paling vital yaitu pengetahuan. Nah, literasi itu sendiri. Ya. Oke, itu literasi secara umum ya. Literasi secara umum. Nah, sesuai dengan topik lagi nih, literasi budaya. Apalagi Kakak juga penggerak literasi ini secara melihat literasi budaya itu seperti apa tuh, Kak? Iya, kalau mungkin ini perspektif ya. Jadi setiap orang punya perspektif yang berbeda. Kalau saya melihat sebagai aktivis atau pemerhati atau pegiat literasi, bahwa NTT itu kan gudangnya literasi budaya. Kita sadar itu karena kita adalah daerah yang memiliki etnis ragam budaya. Setiap daerah, satu kabupaten sekian ragam budaya kita, baik seni, tari maupun berbagai macam budayanya. Nah, ini kekayaan peradaban yang tidak semua provinsi lain miliki, cuman ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi pertanyaan tadi, sejauh mana kondisi literasi budaya kita? Kita literasi budaya kita sangat kuat. Hanya tinggal bagaimana kita mengintegrasikan literasi budaya untuk kaum tadi bicara soal generasi muda, itu harus masuk dalam kurikulum juga. Misalnya gerakan seni masuk sekolah misalnya. Nah, ini yang belum dioptimalkan ya. Padahal kita punya kekayaan yang luar biasa. Sudah punya energi literasi budayanya, sudah punya. Tinggal bagaimana kita memperkuatnya lagi. Apa yang harus dilakukan? Tadi aksesibilitas harus dibuka kepada generasi muda. Melalui apa? Pendidikan. Masuk bisa lewat pendidikan formal, bisa juga lewat pendidikan non formal, ya kan? Terus kebijakan politik anggaran juga pemerintah terkait dengan bagaimana warisan budaya ini terus diperkaya, terus dipertahankan. Kebijakan itu harus masuk melalui Dinas Pendidikan bidang kebudayaan. Nah, itu yang harus menjadi perhatian serius. Menjadi perhatian juga ya, dan bagaimana menjadi jembatan begitu jembatan antara generasi muda dan identitas budaya lokal yang ada dalam literasi budaya. Apalagi anak-anak muda sekarang cenderung seperti Sonde begitu tertarik begitu ya, namanya bicara tentang literasi budaya ya, Kak. Betul sekali. Misalnya beberapa waktu lalu ya, saya Duta Baca Indonesia dan Juli Laskodat sebagai waktu beliau masih Bunda Baca NTT ya. Kita punya kegiatan, kebetulan saya menyampaikan materi tentang bagaimana anak muda mengangkat kearifan lokal dalam bentuk tulisan. Nah, NTT punya kekayaan itu, narasi yang kita tidak kuat, ya kan? Anak muda kita punya potensi, hanya perlu ada pendampingan, perlu ada akses itu. Ruang-ruang kreatif harus terus dibuka. Saya bukan tidak setuju ya bahwa anak muda NTT itu melihat sesuatu yang kuno, tidak juga sebenarnya. Karena ruang-ruang kreatif itu belum dibuka aksesnya, kerannya, kalau istilah saya kerannya itu harus dibuka. Saya percaya, optimis, anak muda NTT bisa, dan kekayaan yang sudah dimiliki itu bisa menjadi warisan yang sangat mahal untuk kita. Tapi kalau menurut Kapolri sendiri, seberapa penting kasih kenal ini literasi budaya kepada anak muda begitu? Kalau tanya penting, ya pasti jawabnya sangat penting. Hanya pertanyaan berikutnya,
siapa yang merasa penting? Oke. Ya kan? Apakah kita semua yang merasa penting? Kaum muda merasa penting? Terus bagaimana cara supaya kaum muda merasa budaya itu penting? Itu yang penting, itu yang lebih penting dari bicara narasi literasi budaya. Kan gitu. Apa yang harus kita lakukan agar rasa cinta budaya lokal, identitas diri itu tertanam dalam diri setiap generasi muda. Nah, itu yang lebih penting. Sekarang kita punya kekayaan ya, literasi digital. Itu aset. Bagaimana kita memperbesar, bagaimana kita memperluas, bagaimana kita memperkuat literasi budaya dengan mengoptimalkan literasi digital. Itu. Jadi semua aspek itu perubahan yang kita miliki itu sebenarnya energi positif. Energi positif. Oke, menarik sekali ya Kakak Poli ya kalau bicara tentang literasi budaya itu. Terkadang ketong juga membayangkan literasi itu ya sekedar kemampuan baca, tulis, tapi sebenarnya kenyataannya lebih dari itu ya Kak Poli ya. Wow. Jadi literasi itu kemampuan. Ya, dalam literasi baca tulis kita bicara kemampuan menulis, kemampuan membaca, kemampuan dalam literasi numerik, kemampuan matematika, ya kan? Dalam literasi budaya, kemampuan seseorang memahami aspek budaya, seni, tari, relasi dengan alam, ya kan? Dan itu juga menjadi identitas. Adat ya, istiadat, Pak, ya? itu identitas. Itu soal harga diri kita, identitas diri. Saya dari mana? Saya menggunakan ini saja, topi ini khas daerah dari Manggarai Timur ya. Walaupun saya bukan orang Manggarai Timur, tapi kita bagaimana menjadikan kekayaan ini itu sebagai peradaban dan rasa bahagia menggunakan tenun seperti ibu menggunakan tenun, saya juga tenun, itu kekayaan yang bagi saya luar biasa. Oke. Nah, sebagai seorang pejuang literasi ya yang tentunya peduli terhadap perkembangan pengetahuan apalagi tentang budaya nih. Pastinya sudah terlepas dari cerita-cerita, pengalaman juga sebagai seorang pegiat literasi nih. Mungkin ada cerita menarik ya dari Kakak Poli dalam memperkenalkan budaya khususnya kepada anak muda. Iya, baik. Jadi memang saya bagi dua zona ya. Bagaimana kita memperkenalkan budaya di lingkungan kota, zona kota dan daerah. Kalau di daerah memang masih melekat budaya lokal, ya, bahasa daerah masih kuat. Kita NTT punya 72 sekian bahasa daerah, ya, dan Kabupaten Alor adalah kabupaten yang terbanyak bahasa daerahnya, bahasa lokalnya, kurang lebih 32. Adat istiadat budaya, ya, seni tari dan lain-lain, itu. Nah, proses kita bagaimana meliterasikan literasi budaya kepada masyarakat dengan dua topografi yang berbeda. Kalau di kota memang sebenarnya akses mudah bisa lewat media sosial dan lain-lain, tetapi justru tantangannya lebih besar karena mungkin ada perubahan teknologi atau perkembangan teknologi yang masif. Kalau di wilayah desa itu sangat kuat dan mereka sudah punya kekayaan itu. Kehadiran kita itu hanya memperkuat saja apa potensi kearifan lokal yang menjadi kekayaan di daerah itu. Mau tari, mau bahasa, mau relasi dengan alam, spiritualitas, ya, itu bisa kita dorong dan itu tidak punya tantangan yang lebih berat. Tapi kalau kota memang kena perubahan terus itu. Tapi saya yakin dengan gerakan masif, gerakan bersama, literasi budaya sebagai gerakan bersama, kita di kota misalnya banyak peguyupan ya. Nah, ada keluarga besar, Rote, keluarga besar ini, itu menjadi proses literasi budaya untuk memperkuat dari dalam, sehingga rasa warisan budaya ini, rasa cinta anak-anak itu bisa tumbuh. Terus poin yang berikut, keterlibatan terhadap orang muda. Itu harus diberi ruang. Tadi saya kembali ke tadi, mereka harus diberi kesempatan dan ruang. Mereka harus dibuka berbagai event-event. Misalnya kalau kita sekarang ada festival literasi budaya, ya kan, integrasi kurikulum ke sekolah formal maupun non formal, terus optimalkan digitalisasi untuk konten-konten budaya, ya, terus pelibatan masyarakat dengan melibatkan tadi ekosistem paguyupan, untuk apa, memperkuat literasi budaya, saya kira itu. Nah, adaptasi seperti apa yang ketong butuh supaya ketong terbiasa begitu untuk melestarikan budaya? Itu tadi kembali saya kalau ingin generasi muda rasa cinta budayanya tinggi, proses pembiasaan.
Pembiasaan. 3 ekosistem harus ditanam. Ya. Bagaimana pembiasaan di lingkungan keluarga. Literasi budaya itu tertanam tidak di lingkungan. Orang tua melibatkan anak di dalam aktivitas-aktivitas budaya di masyarakat atau di lingkungan keluarga khususnya, tidak. Itu penting. Terus di lingkungan sekolah. Bagaimana seni masuk sekolah atau literasi budaya masuk terintegrasi dalam kurikulum? Ada tidak? Event-event budaya terjadi tidak di sekolah? Nah, tapi kita lihat sekarang anak berpakaian motif daerah dan lain-lain. Itu salah satu contoh misalnya. Terus di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat banyak tidak komunitas-komunitas budaya yang bergerak bersama menghidupkan literasi. Ada sanggar-sanggar yang dihidupkan di sana. Atau jangan sampai itu hanya sifatnya untuk momentum tertentu, bukan menjadi kebutuhan. Nah ini, padahal kita adalah provinsi yang punya kekayaan budaya yang sangat khas. Setiap wilayah daerah, bahkan satu kabupaten itu beda kekhasannya. Nah ini sebenarnya energi yang sangat positif. Jadi tadi kembali ke tadi, keluarganya bagaimana, sekolah bagaimana, dan masyarakat bagaimana. Oke, jadi mulai dari adaptasi, dia tidak akan disebut adaptasi lagi kalau generasi muda ini sudah terbiasa karena di keluarga ada, di keluarganya ada, di lingkungan sekolah masyarakat benar, juga ada, betul. begitu. Jadi ini butuh dukungan spesifik juga ya kak ya. Iya. Jadi kalau 3 ekosistem ini sudah dibangun dengan baik, sudah budaya itu melekat dalam diri masing-masing kita. Jadi generasi muda jadi sonde kayak merasa asing atau tidak kayak kaget ya, kenapa tiba-tiba ada unsur budaya begitu? Karena dari dalam rumah, dari sekolah dan masyarakat sudah diperkenalkan, akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Dari biasa itu akhirnya mencintai budaya itu juga. Budaya, nah, dan itu bukan saja budayanya sendiri, juga termasuk budaya lain dia akan mencari tahu, dia akan mempelajarinya. Jadi poinnya di situ. Oke. Ya, jadi memang peran pejuang literasi ini juga menjadi kunci ya dalam melestarikan budaya lokal ya, Kak Poli ya. Dan di mana adanya para pejuang literasi ini juga seperti penghubung begitu antara generasi muda dengan warisan budaya yang berharga. Nah, sekarang nih Kak Poli, dengan perkembangan teknologi, budaya ke teknologi. Nah, media apa yang paling cocok untuk bisa menggaungkan literasi budaya ini? Ya, justru sekarang lebih mudah sebenarnya. Dengan hadirnya teknologi, semua media medsos kita bisa gunakan. Baik YouTube, ya, Instagram, Facebook, TikTok sekarang ya. Itu bisa dipakai. Hanya sekarang begini, PR besar kita bagaimana kita membangun kemampuan literasi bagi generasi ini agar dia menggunakan digitalisasi untuk hal yang positif. Jadi ekosistem, minta maaf saya jelaskan sedikit, ekosistem dari 6 literasi dasar, dari baca tulis, numerasi, sains, ya kan, literasi digital, literasi finansial, sampai dengan terakhir literasi budaya dan kewargaan. Itu kalau dibangun ekosistemnya, dia itu saling keterkaitannya. Ya, digital dipakai untuk bagaimana kita kembangkan literasi budaya. Literasi baca tulis kita pakai untuk bagaimana menulis kearifan lokal kita, supaya publik ruang Facebook kita dipenuhi dengan tulisan-tulisan tentang kearifan lokal, tentang sesuatu yang ada di Nusa Tenggara Timur, bukan hanya hal-hal yang minta maaf ya viral yang tidak nilai edukatif ya, tidak menginspirasi orang lain. Padahal itu. Jadi kalau pertanyaan media mana yang pas, semua media yang ada di aplikasi baik untuk kita ya, tinggal bagaimana kita memfilterisasi menggunakan untuk apa. Ini untuk hal yang baik, positif. Oh, saya ingin mempublis karya literasi budaya saya melalui aplikasi digital misalnya, media sosial. Jadi saya kira kita optimalkan semua media yang ada. Untuk secara masif bagaimana kita mengakarkan literasi budaya kepada generasi kita. Tapi masalahnya Kak Poli, anak-anak muda sekarang ini kan sudah terdistraksi begitu dengan apa yang ditampilkan di media sosial saja. Itu pendapatnya seperti apa Kak? Ya memang ini fenomena ya. Kenapa fenomena itu terjadi? Fakta kondisi tadi yang digambarkan, karena kemampuan literasi digital itu belum ditanamkan. Proses pendidikan literasi kita itu belum tidak kuat. Sehingga banyak generasi kita juga tidak sedikit yang terjebak
dia jadi korban dari perubahan itu sendiri. Dia bukan menjadi pelaku perubahan, tetapi dia justru menjadi korban perubahan. Ya, dia jadi korban, bukan pelaku perubahan. Perubahan terus berjalan, terbawa arus begitu, dinamis terus. Dia terbawa arus, dia terjebak di situ. Nah, oleh karena itu proses pendidikan literasi tadi saya bilang harus mulai dari rumah, mulai dari lingkungan terkecil, sehingga tadi bisa terjawab menjadi cita-cita kita bersama. Apalagi kita bicara soal generasi muda. Kalau bicara soal generasi muda, itu bicara soal masa depan bangsa. Orang selalu katakan, jika Anda ingin menghancurkan sebuah negara, hancurkan dahulu generasi mudanya. Itu dia. Ya kan? Ujung tombak ya. Ujung tombak. Karena kalau kita bicara masa depan, itu bicara generasi muda. Gitu. Kalau tidak bicara generasi muda, jangan bicara masa depan bangsa ini. Apalagi tentang gitu. budaya itu makanya bukan, literasi budaya salah satu yang perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Nah, program atau kegiatan yang cocok nih Kak Poli untuk kasih kenal literasi budaya di kalangan anak muda? Ya, kalau kita bicara cocok dan tidak cocok, itu sebenarnya basisnya potensi. Jadi kita lakukan mapping budaya. Setiap wilayah budaya, saya tidak bisa katakan budayamu itu tidak cocok, ya kan? Saya tidak bisa katakan begitu, ya kan? Jadi setiap budaya cocok, bagus, sesuai dengan potensi kearifan lokalnya masing-masing, ya kan? Dan semua itu menjadi kekhasan daerahnya masing-masing. Tinggal bagaimana dengan kemampuan literasi untuk membangun rasa cinta bersama, ya. Untuk membangun rasa peduli, cinta terhadap warisan leluhur ini agar terus terjaga. Itu saja. Jadi pertanyaan tadi, apakah ada yang mana program atau kegiatan literasi yang cocok? Saya pikir kita harus map dia, peta dia. Setiap wilayah punya kearifan potensi yang cocok dengan wilayahnya masing-masing. Oke, nah sejauh pengalaman Kak Poli, anak muda dong ini memang dong tertarik kok soalnya begitu dengan literasi budaya? Tertarik. Kita lihat saja tarian-tarian daerah sekarang, anak-anak muda tampil, ya kan? Iya, pakaian daerah kalau ini, makanya tadi saya bilang kebijakan pemerintah juga. Bagaimana anak muda ini dilibatkan? Apa ekosistem atau sistem apa yang kita bangun? Anak muda ini mereka prinsipnya anak muda ini kan realistis, ya. Mereka belajar mereka terlibat. Sekarang kita lihat banyak sekali sanggar-sanggar itu kan anak-anak muda yang tampil di situ. Anak-anak SD lebih aktif ya mungkin. Lebih aktif. Anak SD, SMP, SMA, ya kan mereka aktif. Kita beri jalan untuk mereka. Kita punya tugas mendampingi mereka. Kita punya tugas membuka akses untuk mereka. Saya kira itu anak muda akan bisa. Oke, dan dari sekian banyak budaya yang ada, mana nih yang paling menarik perhatian anak muda? Ya, dari berbagai jenis budaya ya, anak muda itu lebih cenderung ke seni, tari. Seni tari? Seni dan tari. Okay. Mereka tertarik dengan dunia-dunia seni, dunia-dunia kesenian ya. Tari, itu mereka tertarik. Oke, nah peran dari pemerintah dan tokoh-tokoh budaya dalam menggaungkan literasi budaya sendiri seperti apa? Ya, itu yang perlu kita optimalkan ya sebenarnya. Pernah kita menyusun masa Pak Gubernur terdahulu, Pak Victor itu, dia ingin menyusun peta jalan literasi itu. Salah satu poin yang sangat vital di situ ingin mengangkat kearifan lokal, literasi budaya, dan di situ tertuang teknisnya gerakan literasi budaya masuk sekolah. Nah, pemerintah sebenarnya dengan peta jalan yang sudah dibuat, ya, itu tinggal disinergikan. Kita doakan ya, mudah-mudahan ke depan dengan pemerintah yang baru ya, bisa menjadikan ini sebagai program prioritas untuk menjaga kearifan lokal kita. Terus kita budaya tutur ya, kekurangan sekali tentang tulisan-tulisan budaya. Nah, ini PR. Contohnya seperti apa itu? Ya, karya buku tentang budaya itu kita kurang sekali. Oleh karena itu harapan saya sebagai Ketua Gerakan Literasi NTT ingin sekali kita lahirkan karya-karya literasi dalam bentuk tulisan tentang semua kearifan-kearifan lokal kita. Ini kan potensi. Nah, kalau tidak, orang tidak akan pernah tahu tentang
entity. Berarti yang dari semua seni budaya itu yang paling masih kurang diminati ya menulis ini ya. Menulis. Itu jadi, karena apa tuh? Apa kurang karena referensi atau kurangnya ya, informasi atau seperti apa? Dari aspek budaya kembali tadi. Kita kan budaya tutur ya. Iya. Ya, budaya tutur. Jadi ya kita bertahap pelan-pelan. Kita dorong rasa cinta menulis juga harus ada. Nah, makanya sekarang literasi mulai dari sejak dini. Nah, sehingga potensi yang kita miliki ya tidak harus jadi penulis maksud saya. Ya, tetapi kita harus bisa menulis. Karena untuk menjadi penulis ini kan tahapan panjang. Ya kan, dan harus tidak semudah menjadi penulis, tetapi kita harus semua bisa menulis. Menulis tentang sesuatu yang tadi, tentang budaya, tentang digitalisasi, tentang ilmu pengetahuan dan lain-lain. Ada kok Kak yang skeptis terkait dengan literasi budaya. Karena banyak ya literasi budaya kalau dipilah-pilah tuh banyak juga ya yang harus dipelajari dan kita harus melihat-lihat mana yang menjadi minat begitu. Iya. Ada Sonde yang skeptis. Ada begitu. Juga ya memang merasa dengan kayak aduh percuma saya buat ini kegiatan anak muda sontol tertarik tanda sah orang biasa memang begitu. Sudah ganti yang agak viral yang viral budaya tuh skip tahan begitu. Jadi dong malah kayak skeptis begitu. Karena begitu Sonde. Iya memang fenomena itu terjadi tadi saya bilang kalau di kota ya karena pembiasaan tadi dari sejak dini di lingkungan keluarga tidak terlalu terlibat kan. Benar. Maka perspektif itu terjadi dan itu muncul dalam pikiran anak-anak muda. Ya dan tapi tidak semua. Tapi ada. Orang merasa apa itu sudah kuno, sudah tidak zaman lagi ya kan gitu. Tapi tidak semua anak muda seperti itu. Hanya karena memang proses literasinya itu yang tidak jalan sejak dini sebenarnya. Terjadi loss di situ. Nah, saya tidak langsung vonis anak muda itu seperti yang tadi dipikirkan atau dipandang oleh banyak kalangan. Tapi karena ada proses yang terputus mata rantainya. Gitu. Jadi memang harus dirangsang terus. Iya, kita harus menggali persoalannya itu apa sesungguhnya. Nah, langkah awal untuk kenaikan literasi budaya seperti apa nih Kak? Untuk yang tadi nih, yang skeptis-skeptis nih, kalau yang tertarik sudah aman Nah, yang skeptis-skeptis tadi. Bagi yang masih merasa ogah-ogahan menganggap sebelah mata budaya, ya memang kalau kita coba bertahap ya, pelan-pelan kita libatkan setiap momentum-momentum budaya. Maka tugas kita adalah pemerintah, lembaga NGO, sanggar dan komunitas-komunitas budaya untuk terus menciptakan event-event budaya. Luar biasa. Mungkin orang-orang seperti itu mungkin dia masih nonton saja, ya kan? Belum tertarik, menikmat saja. Tapi ketika terus kita gaungkan, terus kita lakukan, ternyata bagus ini, ya kan gitu. Jadi pelan-pelan bertahap kita menghidupkannya. Dengan memperluas akses tadi, hadirkan komunitas penggerak literasi budaya, sanggar-sanggar itu dihidupkan. Nah, karena itu jantung, itu penggerak utamanya. Karena kita bicara literasi budaya tidak cukup dengan seminar, tidak cukup dengan seminar. Kita harus langsung melibatkan para pelaku budaya, ya, melakukan pendampingan, ya, pelatihan fasilitator budaya, ya kan, mereka harus didampingi. Dan ini tadi kembali kebijakan politik terkait dengan bagaimana peran pemerintah mendukung literasi budaya di daerah. Baik. Ya. Nah terakhir nih Kapolri nih, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk bapak-bapak saudara khususnya tentang pentingnya literasi budaya bagi generasi muda. Silakan Kapolri. Oke, baik, terima kasih sahabat literasi di mana saja berada. Bapak mama bersaudara semua, selamat sore. Yang pertama saya merasa bahwa sangat terhormat ya kita berdiskusi soal itu, dan ruang ini juga saya rindukan bahwa peran bagaimana kita menghidupkan energi literasi budaya itu tugas bersama, bukan tugas hanya sanggar budaya atau para pemerhati, tetapi kita semua. Kita buktikan dan tunjukkan bahwa kita punya identitas diri. Kita punya nilai peradaban budaya yang melekat dalam setiap insan manusia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mewariskan ya semua kearifan lokal kita, baik seni, tari, bahasa. Kita punya permainan-permainan tradisional yang sudah mulai hilang, ya kan? Terus kita punya lagu-lagu daerah, kita punya bahasa daerah,
kita punya adat istiadat, Ya. kita punya relasi dengan alam terkait dengan spiritualitas. Ya, Baik. kalau di kampung-kampung itu masih ada seremoni. Oh, belum ada hujan, kita buat seremoni. Itu kekayaan adat istiadat kita yang Bapak Mama semua kita hidupkan kembali. Baik. Jadikan itu kekayaan menjadi harga diri kita. Siap. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kakak Polikarpusdo sudah berbagi inspirasi juga ya dalam Ketempung Podcast kali ini, dan semoga lebih banyak anak muda yang tertarik dengan Amin, literasi amin, ya. budaya. Ya. Itu dia Bapak Mama Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Podcast ini sangat menginspirasi ketong semua ya, dan tayangan ini bisa disaksikan di RRI Digital atau bisa di YouTube RRI Kupang. Jangan lupa subscribe. Beta Feli dan juga Saya Polikarpusdo, Ketua Gerakan Literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. sampai jumpa. Salam literasi. Salam literasi. Ya.